Halo sekalian, bagaimana kabarnya? Itu nggak masalah, baik atau buruk, yang penting Anda jangan ragu-ragu saja. Kali ini kita masih dengan buku yang sama, yaitu Filsafat Kebahagiaan, di mana kita akan mencoba memahami bersama isinya, bagaimana dan apa bagusnya, kemudian untuk diterapkan di kehidupan nyata kita. Sebenarnya saya ingin merangkum isi buku ini dalam satu video, tetapi karena kendala isinya yang begitu sangat banyak dan daging semua, akhirnya saya memutuskan untuk memilah atau memotong-motong menjadi beberapa video untuk kemudiannya, ya gimana lagi, karena dalam satu buku ini ada 4 tokoh inti. Baiklah, langsung saja kita mulai. Untuk tokoh yang pertama yaitu Plato. Kita mulai dari biografinya sedikit. Ya, Plato lahir pada tahun 429 sebelum Masehi dan wafat pada tahun 347 sebelum Masehi, atau era filsafat kuno. Karena yang terkenal yaitu ada Republik atau bahasa orinya, ya bahasa apa nih ya, Philosophical Dialogus Politeia. Di era filsafat kuno ini, Plato disandingkan dengan beberapa filsuf kondang atau para sepuh filsuf lainnya, antara lain yaitu Socrates, Plato sendiri, dan Aristoteles. Socrates ini adalah guru dari Plato. Kemudian Plato mempunyai murid bernama Aristoteles. Jadi itu urutannya di buku ini. Kemudian Aristoteles mempunyai murid lagi yang bernama Iskandar Zulkarnain, yang mengembangkan pemikiran Aristoteles menjadi sebuah ajaran di filsafat Romawi yang bernama Helenisme. Dan akhirnya Helenisme inilah yang merasuki atau meracuni atau menyusupi sel-sel otak para filsuf muslim, dan kemudian selanjutnya menginspirasi para orang-orang barat sehingga melahirkan Renaissance dan modernisme hingga saat ini. Jadi begitu. Untuk selanjutnya kita langsung saja masuk pada pemikiran Plato. Apa sih pemikiran Plato yang dimasukkan di dalam buku Filsafat Kebahagiaan ini? Cukup menarik. Coba kita let's see dulu. Yang pertama yaitu pandangan Plato tentang manusia berpusat pada esensi yang tidak lain adalah jiwa. Kita mulai dari pemikiran Plato. Bagaimana dengan pemikiran kok bisa menyangkut dalam kebahagiaan? Maka dari itu let's see, kita lihat apakah yang dilakukan oleh beliau Mbah Plato. Pandangan Plato tentang manusia adalah berpusat dari esensinya yang tak lain adalah jiwa. J untuk jiwa. Jadi menurut Plato, hakikat manusia adalah pada jiwanya, sedangkan badan hanya manifestasi dari jiwa itu sendiri. Jiwa menurut Plato dapat mudah difahami jika diibaratkan sebagai seorang sopir, di mana
sopir itu mampu bergerak sesuai keinginannya dengan sendirinya tanpa disuruh atau ada bantuan dari orang lain. Kalau secara istilah biasa disebut autokinetron, yang berarti bergerak dengan sendirinya tanpa ada yang menggerakkan, sehingga jiwa bukanlah apa dan bukanlah sesuatu, melainkan gerak atau aktivitas. Kemudian unsur-unsur jiwa ada 3 plus ada tambahan 1. Apakah itu? Yaitu 1 epitomia, atau sering dibahasakan kekinian itu nafsu. Bukan hanya makan dan minum dan seks saja ya. Semisal ada urusan kerakusan, urusan kekayaan, urusan kekuasaan, itu juga sama sifatnya, dengan untuk memenuhi perut seperti makan, nafsu itu sama. Kalau kekayaan ya nafsu birahi terhadap uang. Kalau kekuasaan ya sangat haus karena sudah bertahun-tahun berpuasa tidak mempunyai kedudukan atau tahta. Itu juga sifatnya sama seperti nafsu. Atau epitomia sendiri itu tingkatnya di paling rendah, jiwa yang paling rendah. Kalau diibaratkan dengan anatomi tubuh manusia itu ada di ngisor udel dhuwur dengkul atau ya di bawah perut. Jadi bersifat irasional atau sangat-sangat di luar kendali atau rasio. Kalau melihat di anatomi tubuh kan di bawah perut, dan di bawah perut itu kan jauh dari akal ya, itu sangat jauh jaraknya dari otak sehingga sangat sulit dikendalikan. Contoh adegan epitomia yang di luar kendali itu seperti ya makan 1 tumpeng penuh, atau ya itulah korupsi kekuasaan, kekayaan, ataupun tindakan bersifat epitomiais lainnya. Kemudian yang kedua ada tumos, THUMOS, atau hasrat. Sepertinya hampir sama, tapi ini lebih naik sedikit, yaitu di atas perut sampai leher. Gejala orang atau gejala manusia dengan gejala manusia yang ditunjukkan oleh Thomas sendiri itu seperti orang merasakan semangat, agresif, ambisi, dan lain-lain. Pokoknya ya yang bikin dada ini bikin ya seperti mengagumkan, ingin sekali dilihat orang ya, seperti ingin dilihat baik, ingin menjadi juara, ingin menjadi yang terbaik di antara yang terburuk, ingin menjadi yang terburuk di antara yang terburuk, ingin menjadi sukses, dan lain-lain. Jadi itu ranahnya tumos, atau di atasnya epitome atau nafsu ya. Kita ada contoh, misalnya dalam buku ini ya dicontohkan salah satunya orang membela Palestina mati-matian, bahkan ingin turun tangan ke medan perang. Ini bisa disebutkan dengan hasrat yang berlebihan. Dia tidak melihat dirinya sendiri, bagaimana kondisi fisiknya sampai mau turun tangan ke medan perang. Padahal dia sendiri hanya nongkrong 1 malam saja, sudah esok harinya sudah sakit.
Begitu pula ada siswa yang ingin mendapat ranking teratas, dia rela belajar sampai subuh, yaitu Anda sangat tumos sekali ya, sangat berhasrat. Itu termasuk ranah tumos. Apakah baik? Ya baik, tapi kalau dikendalikan itu baik. Kalau berlebihan sampai contoh kedua adalah tadi orang pembela Palestina yang rela turun ke medan tempur, atau contoh yang kedua ada siswa yang ingin mendapatkan predikat terbaik dengan belajar sampai subuh. Itu ya namanya dikendalikan oleh hasrat, tidak menjadi manusia. Baiklah, sampai yang nomor 3 atau logistikon, bisa disebut akal. Tentunya ini diarah di atasnya leher ya, atau di atasnya tumos, yang letaknya di otak. Kalau anatomi tubuh manusia, di sini konsepnya juga sama seperti otak sendiri, yaitu sebagai controller atau pengontrol segalanya, atau pengontrol dari keseluruhan tubuh. Kalau di anatomi, kalau di sini juga sama. Contoh gejala orang yang di luar akal atau di luar kendali akalnya, yaitu dia kalau sudah mengetahui suatu konsep atau ilmu lah katakan, dia merasa tahu dan lebih tahu dari orang lain. Padahal kalau akal yang manusiawi atau sesungguhnya, yaitu dia malah lebih menggali ilmu lagi atau memperluas sudut pandang, sehingga dia tidak merasa lebih tahu lagi dari orang lain. Kalau hal yang merasa tahu tadi, yaitu sudah di luar kendali akal atau logistikon manusia, jadi dia masih perlu belajar lagi dalam menguasai akalnya. Karena ini penjelasannya rumit dari saya ya, kita pokok lanjut saja, siapa tahu akan ada kemudahan. Yang keempat ada eros atau cinta. Sebenarnya ini di luar konsepnya sangat berbeda dari ketiga sebelumnya. Si eros ini bertempatkan di mana? Kalau di bawah perut kan sudah, di atas perut sudah, di atas leher sudah. Lah erosnya di mana? Di khayalan, di mana ya? Ini tidak ada anatomi khusus, tapi eros ini ada di semua bagian atau di seluruh tubuh. Karena apa? Karena cinta itu enggak. Eros sendiri seperti kata lainnya, yaitu artinya cinta. Di sini di mana eros ini menuntun orang untuk mengetahui sedang di manakah posisi kita saat ini. Misal kita sedang lapar, itu artinya kita sedang berada di taraf epitomia atau nafsu. Jadi kita ya makan, tapi jangan berlebihan. Kemudian saat kita ada ide, kemudian kita sangat ingin mengetahui sesuatu, itu artinya kita berada di tingkatan logistikon atau di kepala atau otak lah cara gampangnya. Berarti kita harus ya belajar atau ya apalah untuk memenuhi asupan jiwa tersebut, kita harus itu tadilah sesuai taraf-tarafnya. Misal di tumos atau di bagian hasrat kita ya,
ingin sukses ya kita bekerja keras atau berusaha seperti itu. Jadi eros ini sangat penting karena menentukan kita itu orangnya condong di bagian mana. Karena ya saya lihat-lihat, saya amati, ada orang yang sangat rakus sekali, ada orang yang sangat berambisi tinggi sekali, ada orang yang sangat ya pemikir atau sangat beridealisme tinggi, dan gimana lah itu kita harus paham. Kemudian ya ada 4 tadi lah unsur-unsur jiwa yang harus diketahui atau yang dijelaskan oleh Plato di buku ini. Kemudian setelah kita mengetahui jiwa dan unsur-unsur jiwa itu apa, apakah sangkut pautnya pada kebahagiaan kita, ya ini dia ada 1 bab yaitu yang berisi arete, yang berjudul arete atau keutamaan yang harus digapai manusia untuk mencapai kebahagiaan sejati adalah dengan mengoptimalkan fungsi jiwanya, yang mana maksudnya adalah seorang mampu mengendalikan setiap ruangan jiwa yang telah disebutkan tadi dengan optimal. Dan sudah tertera dalam buku ini bahwa makna optimal dari setiap lini jiwa tadi adalah berkiblat pada kesederhanaan, secukupnya dalam makan, tahu batasan diri dalam menggapai sesuatu, menajamkan pikiran dengan memperbanyak sudut pandang maupun kekayaan ilmu, bukan sudah merasa tahu dengan apa yang dipunya. Jadi begitu. Sangat rumit sekali. Ya nggak tahulah, ini saya jelaskan menurut pemahaman saya sendiri. Anda mumet ya nggak apa-apa. Kalau pengen tahu sendiri ya baca bukunya sendiri ya. Karena sebagai bukan kutu buku atau pembaca pemula, jadi hanya segitu pemahaman saya. Sebenarnya masih ada banyak yang dijelaskan mengenai pemikiran Plato dalam buku ini, namun saya ringkas supaya durasinya tidak kelamaan, dan juga saya tidak takutnya banyak pemahaman saya yang menyesatkan. Jadi mending baca bukunya sendiri. Dan satu lagi mungkin yang saya tekankan, terutama untuk para pemuda saat ini yang katanya mabuk mental. Tidak hanya mabuk minuman tapi juga mabuk mental. Saya sarankan Anda bermeditasi diri dan introspeksi bahwa Anda ini dalam kondisi yang sangat bapuk sekali ya. Maka dari itu janganlah semakin memperburuk keadaan dengan malah mencari validasi di sosmed atau membungkus derita Anda dengan healing dan self reward. Itu ya bagus, tapi percayalah itu hanya bersifat sementara atau dopamin atau apa ya, untuk perobatan yang sifatnya sementara itu apa, sebagai pengobat sementara. Akan tetapi jika ingin Anda memperoleh kebahagiaan atau yang sifatnya lebih long, yang perlu diperbaiki sebenarnya adalah cukup mudah, yaitu kembalilah pada diri sendiri yang Anda biarkan tak terkontrol, dan Anda lebih memilih menjadi boneka dalam kendali story maupun asumsi orang lain. Keep strong up. Saya percaya Anda adalah lakon dalam hidup Anda sendiri. See you